Shalom jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama merindukan kuasa Tuhan. Mari kita bersama-sama merindukan lawatan Tuhan pada sore hari ini. Kita percaya bahwa setiap puji-pujian yang kita naikkan kepada Tuhan, Tuhan pasti hadir dan menjamah setiap kita. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, pada sore hari ini kami mengucap syukur Engkau berikan kami kesempatan untuk kami bisa memuji dan memuliakan nama Engkau. Kiranya Tuhan, kuasa-Mu, urapan-Mu, dan kehadiran-Mu nyata dalam kehidupan kami pada sore hari ini. Dan kami menyerahkan worship at home pada saat ini hanya ke dalam tangan kemurahan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan, amin, haleluya, nyanyi bagi Dia. Sorak
bagi Dia, nyanyi bagi Dia, oh, oh, nyanyi bagi Dia. Haleluya. Amin. Kami percaya Tuhan ada kuasa di dalam nama Yesus. Haleluya. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Tuhan Allah kita bertata, amin, atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa, oh, dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Sekali lagi katakan, ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Saudara sendiri katakan, ada kuasa dalam pujian, amin, segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Sekali lagi, ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan, yang sanggup membungkam kekuatan lawan, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Haleluya. Ada kuasa. Berikan sorak-sorai kemuliaan hanya bagi Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita percaya kita lebih dari pemenang karena kita mengandalkan Tuhan yang namanya Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Haleluya. Amin. Mari kita katakan lebih dari pemenang, saudara-saudara. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih
dari pemenang. Katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Oh, oh, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Amin, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Oh, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Oh haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan oh haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Katakan saya lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih atas segala pengorbanan yang Kau berikan dalam kehidupan kami Bapa. Kami rindu masuk lebih dalam lagi ke dalam hadirat Kau pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kulihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang penuhi tempat ini. Kami umat-Mu bersujud, tersungkur menyembah kekudusan-Mu Tuhan. Penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Kulihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang penuhi tempat ini. Kami umat-Mu bersujud, tersungkur menyembah kekudusan-Mu Tuhan. Penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Oh, nyanyi kudus, kuduslah Tuhan
Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Katakan kulihat langit, kulihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang penuhi tempat ini. Kami umat-Mu bersujud, tersungkur menyembah kekudusan-Mu Tuhan. Penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Oh, nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Oh, nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, oh, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Oh, kulihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang penuhi tempat ini. Kami umat-Mu bersujud, tersungkur menyembah kekudusan-Mu Tuhan. Penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Katakan, nyanyi kudus, kuduslah Tuhan. Oh, nyanyi kudus, oh, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Katakan, nyanyi kudus, oh Tuhan, oh Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan. Oh, amin. Katakan, nyanyi kudus, amin. Kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kuasa. Oh, Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang kudus Tuhan. Hanya Engkau yang layak disembah. Namamu kudus Tuhan, namamu kudus Tuhan. Segala puji, segala hormat hanya bagi Engkau.
Segala hormat hanya bagi Engkau Yesus Tuhan. Oh haleluya. Oh mari kita sembah Yesus. Mari angkat suara. Haleluya. Haleluya. Oh haleluya. Kami merasakan Engkau Tuhan. Kami merasakan Engkau tenggelamkan kami di dalam hadirat-Mu Tuhan. Oh haleluya. Oh haleluya. Haleluya. Oh Tuhan, kami sungguh sangat mengucap syukur Bapa. Kami mempunyai Engkau. Kami hanya bisa bermegah di dalam Engkau Tuhan. Segala pujian hanya bagi Engkau Bapa. Segala hormat hanya bagi Engkau. Kami naikkan pujian hanya bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. I sing praises to your name, oh Lord. Praises to your name, oh Lord. For your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord. Praises to your name, oh Lord. For your name is great and greatly to be praised. Katakan dengan perlahan saudara. I sing praises to your name, oh Lord. Praises to your name, oh Lord. For your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord. Praises to your name, oh Lord. For your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord. Praises to your name, oh Lord. For your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord. Praises to your name, oh Lord. For your name is great and greatly to be praised. Sekali lagi katakan, I sing praises to your name, oh Lord. Praises to your name, oh Lord. For your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord. Praises
praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Mari kami undang hamba-Nya untuk maju ke depan. Praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. For your name is great and greatly to be praised. For your name is great and greatly to be praised. Shingara-marananya Engkau yang layak. Haleluya Jesus. Biarlah hati kami penuh dengan ucapan syukur pada saat sore hari ini, karena kami sadar Tuhan, kalau hari ini kami berkesempatan untuk menikmati hadirat dan lawatan Tuhan, itu sebagai bukti kasih Tuhan yang begitu luar biasa atas setiap kehidupan kami. Dan kami sadar betul Tuhan, kalau Tuhan masih izinkan kami bernafas dan diberikan kesehatan, berarti Tuhan belum selesai buat setiap kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau memaksimalkan Tuhan setiap kesempatan yang Tuhan anugerahkan untuk kami hidup sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Sebab kami sadar Tuhan bahwa kami ada hari ini, dan dimanapun Tuhan tempatkan kami, Tuhan punya tujuan, Tuhan punya kehendak untuk kami boleh bermanfaat buat kerajaan-Mu Tuhan, supaya lewat kehidupan kami nama Tuhan boleh semakin dibesarkan dan ditinggikan. Oleh sebab itu pada saat sore hari ini, ajarilah setiap kami Tuhan, apapun kondisi keadaan yang sedang kami alami dalam kehidupan kami, tidak membuat kami berhenti, tapi kami akan terus Tuhan, untuk kami sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan dan menyelesaikan Tuhan sampai akhir hidup kami. Sore hari ini Tuhan, sampaikanlah isi hati-Mu, firman-Mu yang sederhana, yang boleh menguatkan kami, yang boleh menginspirasi kami, yang boleh membuat kami semakin bergairah untuk melakukan kehidupan ini Tuhan. Sebab kami sadar firman yang sederhana sekalipun Tuhan sangat powerful untuk menguatkan kami, untuk membebaskan kami, untuk membuat kami semakin bergairah dalam kehidupan ini. Dan biarlah sore hari ini Roh Kudus mengurapi setiap kami yang menikmati worship at home, dan sebentar kami akan mendengar firman Tuhan. Cengkram setiap kehidupan kami dimanapun kami berada, supaya kami betul-betul memiliki konsentrasi yang tinggi, sehingga kami boleh menangkap setiap perkataan firman yang daripada Tuhan sendiri. Dan sore hari ini Tuhan akan memampukan, menyanggupkan setiap kami untuk melakukan, menerapkan dalam setiap kehidupan kami, dan kehidupan kami akan didapati menjadi orang-orang yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Mari Roh Kudus ambil alih kami semua sore hari ini. Berbicaralah lewat hamba-Mu. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu adalah perkataan firman sendiri yang boleh menguatkan setiap kami umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau duduk diam dan belajar akan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu semua saudara. Puji Tuhan kalau sore hari ini kita masih diberikan Tuhan kesempatan untuk kita bisa menikmati kasih Tuhan, lawatan Tuhan. Kita berkesempatan untuk memuji, menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan. Dan kita berkesempatan untuk mendengarkan nasihat firman Tuhan. Mari Bapak Ibu semua saudara-saudara ini kita mau sungguh-sungguh konsentrasi. Kita mau sungguh-sungguh menangkap isi hati Tuhan sore hari ini. Kita mau sungguh-sungguh berespon baik dan benar, supaya setiap perkataan firman yang kita dengar pada saat sore hari ini kita lakukan, kita praktekkan dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita boleh mengalami yang namanya kemajuan dalam kehidupan kerohanian kita. Kita boleh dikuatkan, apapun kondisi keadaan yang sedang kita alami, kita semakin dikuatkan sampai akhir hidup kita. Amin. Bapak Ibu, kita akan
akan lihat terlebih dahulu dalam Efesus pasalnya yang ke-5 ayat 15 sampai ayat yang ke-17 kita akan belajar bersama-sama sebagai bentuk nasihat firman Tuhan. Dan kita mau menangkap apa yang menjadi kerinduan Tuhan sore hari ini. Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17 berkata demikian. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin. Bapak Ibu, sore hari ini nasihat firman Tuhan cukup jelas bagi setiap kita dan cukup tegas. Firman Tuhan memperingatkan kita hari-hari ini supaya kita betul-betul menjagai kehidupan kita lebih sungguh-sungguh. Firman katakan perhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup hari-hari ini. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Tadi saya cari tahu orang bebal itu bisa dikatakan juga orang yang bodoh. Orang yang tidak mudah menangkap sesuatu yang disampaikan. Firman Tuhan katakan janganlah kita hidup seperti orang yang bodoh. Mengerti kebenaran tapi kita tidak melakukan dalam kehidupan ini. Tapi firman Tuhan katakan baiklah kita hidup seperti orang arif. Orang arif ini dikatakan juga sebagai orang yang bijaksana. Orang yang mendengar sesuatu yang baik, sesuatu yang benar. Dan kita akan berusaha untuk menerapkan dan mempraktekannya dalam kehidupan ini. Dan firman Tuhan katakan kita ada dalam golongan yang mana? Golongan orang yang bebal atau orang yang bodoh atau orang yang arif, orang yang bijaksana. Biarlah kita mau memilih golongan yang kedua, yaitu orang yang arif, orang yang bijaksana. Orang yang senantiasa melakukan firman Tuhan, yang mendengar firman Tuhan dan kita akan bergegas untuk kita melakukan. Apa nasihatnya sore hari ini? Ya, dikatakan dan pergunakanlah waktu yang ada. Tuhan berkata sore hari ini, kalau kita melihat dan mengamati kehidupan ini sangat cepat lah Bapak Ibu. Betul enggak? Bapak Ibu ngerasakan enggak? Dari waktu ke waktu, saya merasakan Bapak Ibu, dari setiap hari enggak kerasa. Ya ini kita sudah menginjak di bulan November, di pertengahan. Sebentar lagi November akhir dan kita akan memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Sebentar lagi kita semua akan memasuki bulan Desember, yaitu bulan Natal. Akhir tahun, kita akan merayakan juga akhir tahun dan awal tahun. Tidak terasa, sepertinya baru hari kemarin. Ya, tapi kita sudah menjalani hampir setahun, kita menjalani tahun 2023. Ya. Firman Tuhan katakan dengan jelas bahwa supaya kita ini betul-betul menghargai setiap waktu yang ada dan mempergunakan waktu yang ada semaksimal mungkin. Jangan kita berpikir, saya masih muda, ya, saya masih memiliki waktu yang cukup panjang sehingga kita mempergunakan waktu dengan perkara yang sia-sia. Tapi firman Tuhan katakan pada saat sore hari ini, mari Bapak Ibu kita mau berdiri menjadi seorang yang arif, orang yang bijaksana, yang mempergunakan waktu-waktu yang Tuhan berikan dengan sebenarnya, dengan sebaiknya, karena hari-hari ini adalah jahat. Saya betul-betul juga merasakan Bapak Ibu, kalau saya boleh mengevaluasi 20-an tahun yang lalu, ya kan, 10 tahun yang lalu, ya saya menjalani kehidupan dibandingkan dengan hari-hari ini. Kita lihat di beberapa divisi kehidupan ya, ada banyak hal-hal yang saat ini terjadi itu lebih sulit ya dibandingkan dengan waktu-waktu yang lalu. Manusia juga semakin jahat Bapak Ibu. Kalau dulu masih ada yang namanya tepos liro, ya kan. Kalau hari ini kalau perlu ya orang yang sudah tertindas kalau perlu dibinasakan sekalian Bapak Ibu. Ya, ini ngeriwui katanya. Ya. Jadi memang hari-hari ini semakin jahat dan semakin sulit. Oleh sebab itu mari kita mau memperhatikan waktu kehidupan kita. Ada nyanyian yang berkata bahwa waktu ini adalah sebuah kesempatan. Mari setiap waktu kita mau pergunakan. Biar kita mau berkata dan berpikir bahwa hari ini adalah hari terakhir kita hidup. Sehingga kita mau sungguh-sungguh mempergunakan waktu ini dengan maksimal. Untuk kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Amin. Ya kita mau melihat lebih jauh lagi di ayat yang ke-17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, diulangi kembali. Sebab itu janganlah kamu bebal atau bodoh untuk tidak merespon dengan benar dan tidak melakukan apa yang menjadi kata firman Tuhan. Tetapi kata firman Tuhan, usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ini poinnya Bapak Ibu. Ya sore hari ini ya saya merenungkan di dalam kehidupan ini. Saya sendiri pun merasakan Bapak Ibu bahwa perjuangan hidup
hari-hari ini dibandingkan berapa tahun yang lalu itu lebih berat hari-hari ini. Saya melihat ada rekan-rekan sesama usahawan, ya pengusaha. Hari-hari ini mereka banyak yang sambat. Mereka yang belum kenal Tuhan, itu lebih lagi mereka ini sambat. Cari duit hari-hari ini kok kayaknya lebih sulit dibandingkan dengan berapa tahun yang lalu. Persaingan semakin ketat dan sebagainya. Kemarin saya ketemu dengan seorang muda, pengusaha muda yang saya besuk juga karena istrinya baru melahirkan. Ya, dia buka usaha, sebuah toko gitu, toko besi di sebuah desa, kecamatan, tokonya cukup besar. Ya, modalnya pun saya yakin juga cukup besar. Tapi istrinya ngomong, Om Su, dia ngomong, tolong nasihati suamiku. Ya, dia kepingin itu merantau katanya. Saya meresponnya dengan guyonan awalnya. Tapi kok saya tergelitik, akhirnya pada waktu ada satu kesempatan kita berdua saya nanya, kalau boleh tahu, ya kan, kamu pingin merantau kemana? Ya itu enggak tahu saya, Su. Loh kenapa kamu kepingin rantau? Karena gini, Su, toko yang saya kelola hari ini di mana modalnya yang besar, tapi omset hariannya itu tidak memenuhi kriteria. Ya. Saya nanya, kalau boleh tahu berapa? Kalau boleh tahu. Dia ngomong, masa sih toko satu hari saya buka mulai pagi jam 7 sampai jam 5 sore cuma dapat 600.000. Ya kan? Ya saya ngomong ini memang situasi, kita memang harus cari tahu kehendak Tuhan. Supaya kita ngerti apa yang harus kita lakukan di situasi yang saat ini sedang Tuhan izinkan. Kalau saya mau nanya lagi, kira-kira kalau kamu mau merantau mau kemana? Ya. Kamu sudah berdoakah? Kamu sudah mengertikah Tuhan mau arahkan kamu kemana? Ya. Kehendak Tuhan apakah sudah kau tangkap kemana? Ya. Itu sangat penting saudara, Bapak Ibu hari-hari ini. Firman Tuhan katakan itu kita harus berusaha. Berarti ada usaha dari kita, ada perjuangan dari kita untuk betul-betul mengerti kehendak Allah dalam setiap kehidupan kita. Amin. Kita harus mengerti hari-hari ini apapun yang sedang kita kerjakan, lakukan. Jangan engkau mengandalkan kekuatanmu, jangan engkau mengandalkan kepandaianmu, jangan engkau mengandalkan pengalamanmu dalam usaha apapun juga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi firman Tuhan katakan menasihati kita, mari kita akan berusaha dengan sungguh-sungguh mencari tahu kehendak Tuhan atas setiap kehidupan kita. Kehendak Tuhan atas usaha pekerjaan kita. Kehendak Tuhan atas setiap keputusan yang bakal kita ambil. Saya yakin dan percaya kalau kita mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan ini, maka jalan kehidupan kita pasti aman. Ya, kalau kita melihat hari-hari ini lebih mudah kalau kita mau mencari alamat rumah. Kalau dulu kita seringkali turun naik ya dari motor ataupun mobil nanya. Kalau kita tidak tahu alamat seseorang, kita mau main ke sana, itu kita cari tahu, sulit. Tapi kalau hari-hari ini kita tinggal pencet karena ada aplikasi, ya Google Map dan lain sebagainya. Kita pencet alamatnya, itu langsung muncul. Nanti ada suara mengarahkan kita kemana-kemana. Demikian juga dengan setiap kita. Kalau kita mengerti tentang kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, dari seluruh aspek kehidupan ini, maka kita seperti punya Google Map. Kehendak Tuhan mengarahkan kita, apa yang harus kita lakukan, keputusan apa yang harus kita ambil, supaya kita akan sampai tepat waktu dan tepat alamat sesuai dengan yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan ini. Makanya begitu penting. Ya. Dan lagi kalau kita sungguh-sungguh mengerti kehendak Tuhan dan kita senantiasa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, saya yakin dan percaya apapun masalah persoalan yang sedang kita hadapi dalam hidup ini, gak perlu khawatir Bapak Ibu. Ya. Tugas kita cuma satu, cari tahu kehendak Tuhan. Jangan cari tahu solusi dari persoalan, permasalahan, dari apa yang sedang kita alami. Kalau kita cuma konsentrasi kita, fokus kita kepada solusi, kepada setiap persoalan yang sedang kita hadapi, kita akan jadi stres. Ya, kita akan jadi khawatir. Tapi kalau kita mencari tahu kehendak Tuhan, Tuhan kira-kira apa yang harus aku putuskan, Tuhan kira-kira apa yang harus aku ambil, apa yang harus aku kerjakan dalam menghadapi situasi ini. Dan setelah engkau mendapatkan kehendak Tuhan, engkau langsung berespon benar, yaitu dengan menerapkan, mempraktekkan, melakukan kehendak Tuhan. Saya yakin dan percaya, maka setiap persoalan yang muncul dalam setiap aspek kehidupan ini, kita sanggup menyelesaikannya bersama dengan Tuhan. Dan yang kedua, kalau kita menjadi orang yang senantiasa cari tahu, ya, kehendak Bapa kita, kehendak Tuhan kita, kehendak bos dalam kehidupan kita. Kita menjadi orang yang senantiasa melakukan dengan sungguh-sungguh, kita rajin melakukannya dengan kesetiaan. Saya yakin bos kita, Tuhan kita sangat menyukai, menyenangi dengan setiap kita. Sehingga apapun yang menjadi kebutuhan selama kita ada di bumi ini, Tuhan pasti mencukupkannya. Amin. Demikian juga seperti kita Bapak Ibu, kalau Ibu ikut di sebuah perusahaan, ya Bapak ikut di sebuah perusahaan sebagai seorang karyawan.
Setiap kali bosnya, setiap kali pimpinannya memberikan sesuatu berdasarkan kehendaknya, terus kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Ya, setiap kali bos melakukan apa yang menjadi kehendaknya dan kita melakukannya, saya yakin bosnya akan suka dengan kita. Benar enggak? Ini orang kok luar biasa, setiap kali aku pingin sesuatu, ya kan, aku sampaikan, pasti dia menyediakan, pasti dia melakukan, ya, pasti dia menyelesaikan dengan baik. Ya. Tanpa diminta, saya yakin dan percaya, kalau suatu ketika ada posisi yang lebih tinggi, kosong gitu, dia pasti cari orang-orang yang senantiasa dengar-dengaran apa yang menjadi maunya bosnya dan yang senantiasa melakukan apa yang menjadi maunya bosnya. Dia pasti sediakan Bapak Ibu. Demikian juga kita dengan Tuhan hari-hari ini. Jangan kita memusingkan situasi kondisi keadaan dunia yang semakin sulit hari-hari ini. Jangan kau memusingkan tentang omset dari hasil usaha tokomu. Jangan kau memikirkan tentang kesehatanmu hari-hari ini. Cari tahu dengan setiap kondisi keadaan yang Tuhan izinkan terjadi. Kehendak Tuhan itu apa dalam hidupmu. Dan setelah kita ngerti kehendak Tuhan, ya, terus kita lakukan dalam hidup ini, saya yakin dan percaya bahwa kita akan menemukan jalan-jalan dan Tuhan semakin mencintai dan mengasihi kita. Kita akan lihat terlebih dahulu dalam Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-10. Dikatakan di sana demikian, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Firman Tuhan katakan bahwa kita ini buatan Tuhan. Ya. Siapa pada saat sore hari ini yang mendengarkan firman Tuhan, baik secara offline ataupun online, ya, yang bukan ciptaan Tuhan. Kita adalah ciptaan Tuhan, diciptakan secara spesial. Wah, terima kasih Pak. Ya, saya minum dulu, Bapak Ibu. Kita ini diciptakan Tuhan secara spesial, diciptakan dalam Kristus Yesus Tuhan dengan sebuah tujuan, dengan sebuah kehendak, yaitu supaya kita pada waktu kita ditempatkan Tuhan di muka bumi ini melakukan pekerjaan-pekerjaan baik sepanjang kehidupan kita. Itu adalah kehendak Tuhan bagi setiap kita. Oleh sebab itu sebetulnya kita harus mengerti, kita harus sadar selama Tuhan izinkan kita hidup di bumi, selama Tuhan izinkan kita menikmati nafas segar, kesehatan, Tuhan rindu bahwa kita betul-betul menghidupi yang namanya hidup dalam melakukan perbuatan-perbuatan baik kepada sesama kita. Ya, itu adalah kehendak Tuhan. Ya. Pak, itu nyakitin saya Pak, saya seringkali difitnah, seringkali saya dituduh, seringkali saya diolok-olok dan sebagainya. Tidak pantas saya melakukan perbuatan baik kepada orang itu, saya mau melakukan perbuatan baik kepada orang-orang yang baik saja. Firman Tuhan katakan, tugas kita melakukan perbuatan-perbuatan baik terhadap siapapun orang yang ada di sekitar kita. Ya, di mana Tuhan ingin menyampaikan kasih-Nya lewat setiap hidup kita. Itu adalah kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu pada saat sore hari mari Bapak Ibu mulai. Ya, kita mau mempraktekkan minimal Bapak Ibu, kalau Ibu, Bapak tinggal di sebuah rumah, ada tetanggamu di samping kiri, kanan, di belakang, muka dan sebagainya. Jadilah orang-orang yang baik bagi mereka. Tunjukkanlah perbuatan-perbuatan baik yang didasari oleh kasih karunia Tuhan, oleh karena kasih Tuhan. Ya, sehingga mereka akan melihat, mereka akan tersentuh dengan kasih Tuhan, sehingga mereka akan berkata, orang itu hebat ya, orang itu luar biasa, kok bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik padahal seringkali aku melakukan kejahatan, seringkali aku merugikan orang itu, tapi orang itu tetap berbuat baik dan orang akan mencari tahu. Ya, dasarnya untuk kita bisa berbuat baik itu apa? Yaitu oleh karena kasih Kristus yang luar biasa. Ya, Bapak Ibu, biarlah sore hari ini kita mau belajar sungguh-sungguh. Ya, kita mau mencontoh kehidupan Yesus yang Dia ada di muka bumi dengan sebuah tujuan. Ya, saya terlalu yakin dan percaya bahwa Yesus pada waktu Dia lahir dari rahim Maria, ibunya yang adalah ibu secara jasmani Bapak Ibu. Allah Bapa punya sebuah tujuan, punya kehendak bahwa lewat Yesus ini tujuannya suatu ketika nanti Yesus mati disalibkan dengan tujuan untuk menyelamatkan manusia dari penghukuman dosa. Ya, bagi mereka yang membuka diri menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka secara otomatis orang-orang yang berdosa ini dia diselamatkan oleh kematian Yesus. Tuh, Bapa punya tujuan, Bapa punya kehendak lewat Yesus. Ya kan? Kita melihat seperti Yesus ini 100% adalah manusia dan 100% Dia adalah Tuhan. Sebenarnya Dia bisa memberontak terhadap kehendak Bapa di surga.
atas keputusan Bapa di surga untuk dia tidak melakukan apa yang jadi kehendak Bapa. Kita akan lihat terlebih dahulu ya di dalam Yohanes pasal yang keempat ayat 34. Kitab Injil Yohanes pasal yang keempat ayatnya ke-34. Oke. Kita akan baca sama-sama. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ya, pada waktu saya baca dan merenungkan firman ini sesuatu yang begitu luar biasa Bapak Ibu. Kita harus mencontoh apa yang dikatakan. Ini sepertinya sesuatu yang sederhana tapi artinya sangat dalam. Suatu ketika Yesus ini setelah melayani bersama dengan murid-muridnya, ya, pada waktunya mereka itu jamnya makan siang, tapi Yesus dicari-cari tidak ketemu. Tidak taunya dia sedang ada di sumur, ya, berbicara dengan seorang wanita Samaria. Ya, dicari-cari ketemu, Yesus, ya, kamu ini kok tidak makan gitu kasarnya ya. Ini kita jamnya makan, tapi Yesus berkata ini. Kata Yesus kepada mereka, kepada murid-muridnya, makananku ialah melakukan kehendak Bapa, kehendak Bapa yang di surga, yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ini sesuatu yang begitu dalam Bapak Ibu. Saya tadi merenungkan di sini ya, sebelum saya naik ke mimbar, saya mendapatkan sebuah inspirasi dari perkataan Yesus pada waktu dia ada dan ditanya oleh murid-muridnya. Dia katakan makananku ialah melakukan kehendak Dia. Dia menyamakan, ya, mengilustrasikan melakukan kehendak Tuhan itu sama seperti makanan. Artinya apa? Makanan ini kalau kita bicara tentang manusia, makanan ini adalah untuk hidup. Orang tidak makan pasti suatu ketika dia pasti mati kalau dia tidak makan dalam kurun waktu tertentu. Betul enggak? Ya. Dia katakan melakukan kehendak Bapa. Ya. Itu sama seperti makanan dia sehari-hari. Artinya kalau dia tidak melakukan kehendak Bapa pasti mati. Ya. Kita harus mengambil sikap yang sama seperti Yesus. Bahwa kita harus setiap hari mencari tahu kehendak Bapa atas setiap kehidupan kita. Sehingga kita mau melakukan sesuatu hal, keputusan, ya, langkah-langkah dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita, dalam usaha pekerjaan kita, dalam apapun juga. Kalau kita ngerti tentang kehendak Bapa dan kita melakukan dengan sungguh-sungguh seperti Yesus, saya yakin dan percaya hasil akhirnya itu pasti yang terbaik. Amin. Kita mau buktikan pada waktu Yesus ada di yaitu taman apa? Getsemani, ya. Tamannya itu banyak, kadang kita lupa, ya kan. Ya, kita akan lihat terlebih dahulu dalam Matius pasal 26 ayat 36 sampai ayat yang 39. Kitab Injil Matius. Oke. Pasal 26, 36 sampai 39. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Terus, dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Selanjutnya, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya kepada Bapa dalam doanya. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki yang terjadi, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Ini situasi yang sangat sulit Bapak Ibu, bukan situasi yang lagi enak-enak, lagi santai. Ini situasi di mana Yesus sedang diperhadapkan dengan sebuah penderitaan yang bakal dia jalani, yaitu jalan salib. Sehingga firman katakan dia sangat sedih, sangat tertekan. Sehingga sebenarnya Yesus sebagai Tuhan, dia bisa mengambil sebuah sikap untuk melanggar ataupun melawan kehendak Bapa. Tapi firman Tuhan katakan dengan tegas pada saat sore hari ini, bahwa bukan kehendakku yang jadi Bapa, tapi kehendak Bapa saja yang terjadi dalam hidupku. Ini sebuah contoh kehidupan yang begitu luar biasa. Mari Bapak Ibu, jangan kau merasa pinter ya di dalam kehidupan ini. Jangan kau merasa punya pengalaman di dalam kehidupan ini. Sehingga engkau pada waktu melakukan sebuah keputusan ataupun sebuah sikap, engkau tidak bertanya Tuhan terlebih dahulu, Bapa kehendakmu apa sih atas persoalan yang sedang aku alami? Apa yang harus aku lakukan berdasarkan kehendak Tuhan? Biarlah kehendak Bapa saja yang terjadi dan bukan kehendakku, bukan keinginanku, bukan kemauanku, tapi kehendak Bapa. Ya. Kita akan lihat juga sebuah contoh, seorang yang lain yang melanggar kehendak Bapa. Ya, kita akan buka ayatnya karena waktu, yaitu Yunus. Saya akan ceritakan aja. Yunus suatu ketika dia menerima sebuah mandat, ya, di mana Bapa berkehendak untuk mengutus Yunus pergi ke Niniwe. Tetapi Yunus melanggar kehendak Bapa. Dia lari ke Tarsis. Singkat cerita, kita melihat seringkali mendengar tentang ceritanya.
bahwa Yunus ini akhirnya dilempar ke laut dan dimakan ikan besar. Nah, sehingga datanglah mandat yang kedua atau firman Tuhan yang kedua mengatakan, Yunus pergilah. Dan yang kedua, Yunus betul-betul dia melakukan kehendak Bapa dan betul-betul terjadi sebuah pertobatan di kota Niniwi. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kalau kita betul-betul mengerti, mengetahui pada waktu kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan kira-kira kehendak-Mu apa yang harus aku lakukan dalam hidup ini. Kalau engkau melanggar kehendak Bapa, maka akan mengalami seperti yang pernah dialami oleh Yunus. Perkara-perkara yang tidak nyaman, perkara-perkara yang tidak enak yang bakal terjadi dalam hidup ini. Tapi kalau engkau betul-betul mau taat untuk engkau melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa, maka akhirnya engkau akan mendapatkan hasil yang terbaik. Bapak Ibu sekali lagi, apapun kondisimu hari-hari ini, ya, mungkin engkau sedang mengalami suatu kondisi keadaan yang tidak nyaman di dalam rumah tanggamu, dalam keluargamu, dalam usaha pekerjaanmu, di dalam sakit penyakit dalam tubuhmu. Ya, jangan engkau mengambil sebuah sikap tindakan berdasarkan dengan kemauanmu sendiri. Tapi mulai belajar, bertanya, Tuhan, dengan situasi kondisi keadaan yang sedang aku alami, apa kehendak Bapa yang harus aku lakukan? Ya. Kita akan cari tahu Bapak Ibu, ada dua hal, saya akan lakukan cepat karena waktu. Ya. Saya belajar Bapak Ibu, ada dua hal ya, berkaitan dengan kehendak Allah bagi kita. Yang berlaku secara umum dan yang berlaku secara khusus, secara pribadi. Yang secara umum cepat aja. Ya. Yang secara umum itu berlaku bagi semua orang yang percaya. Kalau kita ingin tahu Pak kira-kira kehendak Bapak yang harus saya lakukan itu apa? Kita banyak belajar dari Alkitab aja. Kalau Bapak Ibu pelajari dalam Matius, ya, pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-33. Contoh aja, Matius pasal 6 ayat yang ke-33. Ini adalah salah satu kehendak Bapa yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini. Firman Tuhan katakan bahwa tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini salah satu contoh kehendak Bapa yang harus kita kerjakan dalam hidup ini. Supaya apa? Supaya kita betul-betul mengalami yang namanya pertolongan Tuhan. Berkat Tuhan ditambahkan dalam setiap hidup kita. Apa? Yaitu mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu adalah kehendak Bapa. Maka apapun yang menjadi kebutuhan kita, apapun yang saat ini hari-hari ini kita nantikan, Tuhan pasti tambahkan. Asal kita mau melakukan kehendak Bapa, yaitu mencari kerajaan dan kebenarannya. Kehendak Bapa yang lain apa dikatakan dalam Yeremia 29 ayat 11. Ya, kita lihat. Yeremia 29 ayat 11, ini merupakan juga salah satu kehendak Bapa yang harus kita ngerti. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini adalah juga salah satu kehendak Bapa yang bakal terjadi dalam setiap hidup kita. Bahwa Bapa tidak pernah merencanakan perkara-perkara yang jahat, tapi dia merencanakan perkara-perkara yang baik dalam setiap hidup kita untuk mendatangkan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Pak, kalau hari ini Pak, saya masih pas-pasan Pak. Hari ini Pak, saya masih terus mengalami kondisi yang kurang nyaman. Sekali lagi saya mau katakan, itu bukan kehendak Bapak. Itu bagian dari proses yang harus kita alami dalam hidup ini. Ya. Tapi tujuan akhirnya kehendak Bapa yang bakal terjadi dalam setiap hidup kita, yaitu masa depan yang penuh dengan pengharapan. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu belajarlah untuk kita terus mencari tahu tentang kehendak Bapa yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Yang terakhir Bapak Ibu, yaitu kehendak Bapa yang secara khusus, secara pribadi. Ya. Seringkali termasuk saya juga dulu, ya, kalau memang ada saya ketemu dengan hamba-hamba Tuhan yang memberikan nasihat-nasihat, cari Ruth, ya, kehendak Bapa supaya jalan-jalanmu tidak salah, ya, keputusan yang kamu ambil tidak salah. Cari tahu, dan seringkali kita berpikir secara umum bahwa cari tahu kehendak Bapa itu sulit, ya kan? Ya, seringkali kita bertanya, Tuhan kehendakmu apa? Ya. Seringkali kita berpikir sesuatu yang sulit. Tadi saya diberikan sebuah pengertian oleh Bapa, sesuatu yang sederhana. Sepertinya gini, kalau kita ingin tahu kehendak Bapa kita yang di surga dan kita rindu untuk melakukan kehendak Bapa, saya yakin dan percaya bahwa Bapa tidak akan pernah memberikan sesuatu yang sulit kepada kita, sama seperti kita sebagai seorang ayah memberikan sesuatu kepada anak kita, ya kan? Misalnya anak kita ingin tahu kira-kira apa sih yang kita mau, ya, apa sih yang kita inginkan. Masa kita ngomong dengan anak kita sesuatu yang sulit, pakai teka-teki atau sesuatu ilustrasi yang begitu sulit untuk diartikan oleh anak kita? Pasti enggak kan? Kalau kita mungkin tanya oleh anak kita, Papa pengen minum apa? Ya kira-kira apa ya menurut kamu yang merah-merah rasanya seperti ini? Enggak mungkin kan? Papa pengen minum teh,
manis katakan itu. Dia sampaikan dengan sederhana. Ya. Demikian juga Bapa dengan kita sebetulnya. Ya. Tapi seringkali kita berpikir sesuatu yang begitu sulit untuk kita mendengar tentang kehendak Bapa dalam kehidupan ini. Ya. Saya mendapatkan tadi ada 4 hal yang kita bisa dapatkan untuk kita bisa mengerti dan mengetahui kehendak Bapa secara spesial, secara khusus, secara pribadi dalam hidup kita. Kalau kita sedang menghadapi sebuah persoalan atau kita sedang menghadapi sebuah kondisi keadaan dan kita bertanya, Tuhan kira-kira kehendak-Mu apa sih ya, atas kehidupanku? Kita harus banyak belajar membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebab Bapa bisa berbicara secara khusus ya, lewat firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan setiap hari. Dia akan berbicara, ya tiba-tiba ayat itu akan muncul dan berbicara merema betul dalam setiap hidup kita. Dan itu bisa menjadi sebuah tanda bagi kita bahwa Tuhan berkehendak untuk saya melakukan ini, untuk menyelesaikan setiap persoalan ataupun permasalahan yang sedang kita hadapi. Yang pertama, mari kita menjadi orang-orang yang suka membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya, mari Bapak Ibu. Ya, melatih terus untuk kita merenungkan, membaca dan merenungkan. Saya di Alkitab yang ini, Bu, saya sudah bolak-balik ganti. Ini saya mencatat, yang tercatat ya, ini ada sekitar 10 kali saya katam dari Matius sampai Wahyu di Alkitab yang ini. Saya tulis, ini ada. Jadi ada terakhir, ada mulai, yang terakhir ini bulan 1, tanggal 5 tahun 2023, itu selesai. Yang kemarin bulan 9 tahun 2022, jadi setahun lebih ya. Apa? Enggak sampai ya, berapa bulan gitu ya. Ya jadi saya belajar Bapak Ibu. Ya, seperti kemarin saya dengar khotbah dari Pak Budi ya, mengatakan kita membaca merenungkan firman Tuhan tidak harus mengerti. Memang saya baca kadang enggak ngerti, tidak apa-apa kita baca aja. Kita baca suatu ketika pasti Tuhan akan memberikan pengertian-pengertian yang baru. Ya, yang pertama untuk kita bisa mencari tahu tentang kehendak Bapa atas kehidupan kita secara pribadi yaitu lewat firman Tuhan. Yang kedua yaitu lewat kita berdoa, membangun hubungan keintiman kita dengan Tuhan secara pribadi. Saya yakin dan percaya kalau kita terus membangun keintiman, kita akan mengerti kalau suatu ketika Tuhan menaruh sesuatu dalam hati kita. Bisa secara audible. Ya, saudara bisa mendengar secara langsung. Ini orang-orang yang diberikan karunia khusus untuk mendengar Tuhan secara langsung. Sampai hari ini pun saya belum pernah mengalami. Tapi bisa itu tiba-tiba muncul dalam hati. Ada kesan yang Tuhan taruh dalam hati saya. Pada saya berdoa dan percaya Tuhan kira-kira apa yang saya lakukan. Ya, dengan kondisi keadaan yang sedang saya alami. Tiba-tiba Tuhan bersuara dalam hati saya. Itu bisa. Ya, jadi lewat doa. Yang ketiga Bapak Ibu, untuk kita bisa mendengar, mengetahui tentang kehendak Tuhan, itu bisa lewat keadaan-keadaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam setiap hidup kita. Jadi setiap kali Tuhan izinkan ada sesuatu yang terjadi, mulai bertanya, Tuhan kira-kira kehendak-Mu apa? Lewat kejadian yang sedang aku alami dalam hidup ini. Dan Tuhan bisa berbicara ya, di hati, lewat kebenaran firman Tuhan, ataupun secara audible. Ya, ataupun lewat orang-orang di sekitar kita Bapak Ibu. Sekali lagi mari, kita akan menjadi orang-orang yang hari-hari mau belajar untuk mencari kehendak Bapa. Ya. Biarlah itu menjadi sebuah habit dari setiap kehidupan kita. Kalau kita mau memutuskan sesuatu, kalau kita mau melangkah sesuatu, mau membuka usaha baru, atau apapun juga yang kita akan putuskan, mari datang kepada Tuhan dulu. Cari tahu dulu, kira-kira Tuhan Engkau berkenan enggak? Engkau berkehendak enggak atas keputusan yang akan aku ambil? Kalau enggak, kira-kira apa Tuhan kehendak-Mu yang harus aku lakukan dalam hidup ini? Dan saya yakin dan percaya Bapak Ibu, kalau engkau melakukan dengan sungguh-sungguh, maka hidupmu akan mengalami keberhasilan. Amin. Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan sore hari ini. Mari renungkan firman Tuhan Bapak Ibu. Jangan kita dibingungkan, dipusingkan dengan situasi kondisi keadaan hari ini. Ada banyak orang-orang yang berusaha, mereka berkata hari-hari ini sepi, cari uang sulit dan lain sebagainya. Ada banyak juga rekan-rekan sesama petani, mereka ngomong bahwa hari ini ada banyak orang, cuaca tidak mendukung dan lain sebagainya. Memang hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, hari-hari yang sulit. Tapi jangan sampai kita dipusingkan atau dikonsentrasikan, difokuskan dengan persoalan, dengan permasalahan yang sedang kita hadapi sehingga kita lupa dengan tugas utama kita sebagai orang yang arif, orang yang bijaksana. Apa tugasnya? Yaitu kita mau sungguh-sungguh memelihara hari-hari, waktu-waktu yang ada dengan apa? Berusaha sungguh-sungguh mencari kehendak Tuhan. Supaya kita mengerti apa yang harus kita lakukan dan kerjakan dalam kehidupan ini. Saya yakin dan percaya kalau fokusmu kepada Tuhan, kalau fokusmu kepada kehendak Tuhan, apapun yang sedang kau alami dalam hidupmu ini, maka Tuhan akan memberikan jalan-jalannya untuk engkau boleh menyelesaikan dengan baik.
Mari kita mengucap syukur atas kebenaran firman yang sudah kita dengar bersama malam hari ini. Bapak, kami bersyukur pada saat sore hari ini atas kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar bersama-sama buat nasihat firman Tuhan. Sesederhana apapun juga kami yakin dan percaya bahwa firman Tuhan adalah firman yang powerful untuk mengubahkan kehidupan kami, memberikan jalan-jalan bagi kami. Dan pada saat sore hari ini kami bersyukur Tuhan, karena kami belajar sesuatu. Kami mau melatih Tuhan setiap kehidupan kami untuk berubah hari-hari ini. Seperti Yesus, meskipun dia 100% sebagai Tuhan, tetapi pada waktu Yesus diutus oleh Bapa datang ke muka bumi dengan sebuah tugas untuk menyelesaikan kehendak Bapa. Yesus menyelesaikan dengan sungguh-sungguh. Biarlah kami juga seperti Yesus Tuhan, mau melakukan setiap kehendak-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat firman-Mu sore hari ini. Dan kami yakin dan percaya apapun kondisi keadaan kami hari-hari ini, Engkau sanggup memulihkan setiap kami. Sebab Engkau menjamin kami dengan masa depan yang cemerlang, masa depan yang cerah Tuhan. Kalau hari ini Tuhan ada di antara kami Tuhan yang mendengarkan dan mengikuti acara worship at home sedang tergeletak karena sakit Tuhan, biarlah sore hari ini Engkau melawat secara pribadi oleh kuasa bilur-bilur-Mu Tuhan, disembuhkan sakit penyakit apapun juga Engkau sanggup memulihkan dan menyembuhkan secara ajaib bagi setiap kami yang percaya kepada Tuhan. Apapun kondisi usaha pekerjaan kami hari-hari Tuhan, kami percaya bahwa Engkau sanggup memberkati kami. Kalau kami sungguh-sungguh mencari tahu kehendak Tuhan, maka kami yakin dan percaya apapun usaha kami, bentuknya apapun juga Engkau sanggup memberkati Tuhan. Rumah tangga kami yang sedang dalam keadaan yang tidak baik, hubungan yang tidak harmonis, Tuhan sanggup pulihkan dengan cara Tuhan yang ajaib. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, apapun kondisi yang sedang kami alami, Tuhan punya maksud, Tuhan punya rencana, dan kami mau belajar untuk kami cari tahu kira-kira Tuhan punya kehendak apa lewat setiap kondisi keadaan yang sedang kami alami ya Tuhan. Terima kasih Bapa buat sore hari ini. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan sendiri. Firman Tuhan katakan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan setia melakukannya setiap hari, maka keluar masukmu diberkati oleh Tuhan. Di desa, di kota, dimanapun Tuhan tempatkan kau diberkati. Sawah ladangmu diberkati, usaha pekerjaanmu diberkati, tempat adonanmu diberkati, bakul-bakulmu diberkati, kandungan istri dan keturunanmu diberkati, lumbungmu diberkati. Engkau akan tetap naik dan tidak turun, dijadikannya ke kepala dan bukan ekor. Oleh sebab itu jadilah orang-orang yang senantiasa mendengar setiap perintah Tuhan dan dengan setia melakukannya setiap hari. Terimalah semua berkat ini dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.